Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu buat hari ini. Berikan kami hati yang mau mengasihi-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang mau lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang selalu rindu menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Haleluya. Beriku hati untuk menyembah-Mu, beriku hati untuk memuja-Mu, beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati, beriku hati, oh, untuk menyembah-Mu. Beriku hati, Yesus, untuk memuja-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Oh, oh. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati Tuhan, beriku hati, oh, untuk menyembah-Mu. Beriku hati, beriku hati, Yesus, untuk memuja-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu.
yang datang mengurapimu. Bapakku ajaib segala rancanganmu, Tuhanku heran perbuatanmu. Oh, 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 Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, oh, menurut kehendak-Mu. Terjadilah menurut kehendak-Mu. Terjadilah Bapa, terjadilah sesuai kehendak-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus baik, Kau sungguh mulia. Kami menyembah-Mu, Tuhan, meninggikan nama-Mu. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami percaya, Tuhan, pertolongan-Mu selalu ada bagi kami. Terima kasih, Roh. Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan kali ini. Kita berjumpa kembali dengan firman Tuhan yang kita akan bahas dari Mazmur 56. Mazmur 56. Tapi sebelum itu saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan sepanjang satu malam. Tuhan sudah menjagai kami, melindungi kami. Kami boleh tidur dengan baik. Kami Tuhan lindungi, Tuhan berkati, hingga kami bangun dengan tubuh yang sehat. Segala sesuatu yang akan kami kerjakan sebentar, Tuhan, kami percaya akan berhasil dalam pimpinan Tuhan, akan berhasil dalam penyertaan Tuhan. Oleh dan sebab itu Tuhan, kami tahu Tuhan, kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu yang akan melandasi kehidupan kami, yang akan memotivasi hidup kami, sehingga kami boleh bangkit, kami boleh kuat, kami boleh tegar, kami boleh mendapat inspirasi daripada Tuhan untuk melakukan segala kegiatan, segala sesuatu yang Tuhan menyatakan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita akan membaca firman Tuhan dalam Mazmur 56. Mazmur 56. Tapi di sini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dalam Mazmur 56 ayat 9
Mazmur 56 ayat 9 di sana dikatakan bahwa sengsaraku Engkau yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh di dalam kirbat-Mu. Bukan semuanya telah Kau daftarkan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya membaca dan merenungkan Mazmur 56 ini, saudara, maka timbullah sebuah pikiran bagi saya, ini Mazmur yang ditulis oleh pemazmur ini adalah bagaimana menangis di hadapan Tuhan. Bagaimana kita datang di hadapan Tuhan, meratapi atau meminta pertolongan atau dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada masa ketika kita menangis. Ada masa ketika kita senang, bergembira. Ada masa ketika kita mengalami masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Masa-masa yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Kadang kita sedih, kadang kita takut. Bahkan ketika itu, masa itu kita sungguh-sungguh merasakan kesedihan yang sangat. Itu mungkin ketika kita sedang berduka. Ketika kita sedang mengalami kesulitan. Atau alasan lain yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, menangis dapat melegakan perasaan. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah, kita sedih, kemudian kita mengeluarkan ekspresi itu dengan menangis. Ketika kita berduka kehilangan seseorang, kita akan menangis. Ketika kita mengalami masalah, kita akan menangis. Itu semata-mata adalah untuk mengeluarkan setiap persoalan yang ada. Kita ingin mencoba untuk mengeluarkan setiap masalah yang mengganjal dalam hidup kita dengan cara menangis. Yaitu melampiaskan dan menyalurkan beban yang sedang kita alami. Dalam Mazmur 56, di sini saya melihat isi dan strukturnya sama dengan Mazmur 57. Kalau saudara coba buka halaman selanjutnya, yaitu Mazmur 57, dari segi isi, dari segi tata bahasa, strukturnya ada sebuah kemiripan. Daud menulis saat menghadapi orang-orang yang memusuhinya. Daud menulis Mazmur ini pada saat dia melihat ada orang-orang yang membencinya, ingin membinasakan dia. Ia merasakan sebuah ketakutan karena ada pihak-pihak yang menginginkan kehancuran atau kematiannya. Ini sebuah realitas dalam hidup seorang Daud. Dia mengungkapkan isi hatinya, dia menangis di hadapan Tuhan, dia mengadu di hadapan Tuhan. Bahwa ada orang yang mengincar nyawanya, ada orang yang ingin membunuhnya, ada orang yang tidak senang dengan hidupnya. Dia datang di hadapan Tuhan, menangis untuk melegakan hatinya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tetapi di sini Daud juga meneguhkan keyakinannya kepada Tuhan. Tempat ia bersandar dan berharap yaitu hanya pada Tuhan. Tuhan yang ia percaya akan menolong dan menyelamatkannya. Di dalam ketakutan dan sekaligus keyakinan ini, Daud menyampaikan segala perkara yang dia alami dalam kehidupannya. Bahkan segala tangisan, minta tolong, dia lakukan, dia ungkapkan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan ekspresi yang menangis. Karena dia percaya Tuhan tahu apa yang dia hadapinya, apa yang sedang dialami oleh dirinya. Dan memperhatikan air matanya yang jatuh. Dia menginginkan Tuhan, dia merindukan Tuhan, tergugah
Dia menginginkan Tuhan berbelas kasihan kepada Daud atas segala persoalan yang dialami, dengan cara dia menangis di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita mengalami penderitaan yang berat, saat kita mengalami masa-masa yang sulit dalam kehidupan kita, saat dada kita merasakan sesak dan sulit bernapas, Tuhan adalah tempat pelarian dan perlindungan kita yang pasti. Saat kita menghadapi persoalan yang sungguh sulit, yang sungguh berat, bahkan menyusahkan kita, membuat kita merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan yang sungguh-sungguh, maka tempat pelarian kita adalah kepada Tuhan. Kita dapat menangis di hadapan Tuhan dan menyampaikan segala perkara yang membebani kehidupan kita, seraya meminta kepada Tuhan pertolongannya yang ajaib, tangannya yang penuh kuasa untuk segera menolong kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah diam. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita mengalami masa-masa sulit dalam hidup kita. Dia tetap Tuhan yang selalu setia menjaga, melindungi kita, menjaga, memberkati kita. Dia adalah Tuhan yang selalu peduli dengan keadaan anak-anaknya, dengan keadaan kita sekalian. Bahkan ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita meminta pertolongan ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, saudara, percayalah, setiap tetes air mata yang jatuh, Tuhan sudah perhitungkan. Dan Tuhan selalu perhatikan dalam hidup kita. Dia mau kita tetap kuat. Dia mau kita selalu menanti dengan sabar segala pertolongan-pertolongannya yang ajaib. Apa persoalan saudara hari-hari ini? Apa masalah yang membuat saudara merasakan kekhawatiran, merasakan ketakutan? Percayalah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, menangis di hadapan Tuhan. Sama seperti Daud, menangis di hadapan Tuhan. Karena dia tahu, Tuhan adalah sumber berkat bagi hidupnya. Tuhan adalah jawaban bagi setiap persoalan yang dihadapi dalam kehidupannya. Mungkin sehari-hari ini saudara mengalami masa-masa yang tidak mengenakan. Ada banyak orang-orang yang ingin menjatuhkan saudara dalam usaha saudara, perusahaan saudara, dalam bisnis saudara. Bahkan mungkin orang-orang terdekat saudara, atau ada orang-orang yang membenci saudara, yang merancangkan kejahatan bagi hidup saudara, dan saudara tahu itu. Saudara merasakan kekhawatiran, saudara merasakan ketakutan akan hal itu. Mari datang di hadapan Tuhan. Mari datang minta pertolongan kepada Tuhan. Karena saudara tidak bisa hidup di luar pertolongan Tuhan, di luar Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Dia akan membela saudara. Demikian firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang bagaimana Tuhan tidak pernah diam dalam hidup kami. Bagaimana Tuhan selalu ada dalam hidup kami, yang setia menolong, memberkati kami. Ajar kami datang untuk berharap kepada Tuhan, untuk menaruh setiap persoalan kami di hadapan Tuhan, untuk membawa setiap pergumulan kami di hadapan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah jawaban bagi setiap persoalan kami. Engkau yang akan menolong kami. Engkau akan mengeluarkan kami dari setiap persoalan yang kami hadapi, setiap ketakutan-ketakutan yang kami hadapi. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bergantung kepada Tuhan, ketika kami datang di hadapan Tuhan dengan menangis, dengan bersungguh-sungguh, Tuhan akan datang menolong kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami.
Kami tahu Tuhan, hari-hari kami adalah hari-hari yang penuh dengan rahasia. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau menolong kami. Kami tahu satu hal, Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami tidak akan pernah takut, karena Engkau adalah Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, Tuhan berkati. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.